kesembuhan yang dilakukan oleh para pendeta itu adalah merupakan praktek perdukunan. Karena itu harus diungkap oleh pesulap merah. Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Ada seorang mantan pendeta, katanya sekarang sudah mualaf. Bahkan beliau mengatakan bahwa dulu ia sendiri pernah dalam dalam imannya yang tidak sungguh-sungguh lagi, dia pernah mendoakan orang, katanya orang itu sembuh. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa praktek atau mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta Kristen itu adalah sesuatu yang harus diuji lagi, bahkan perlu dibuktikan atau diungkap oleh pesulap merah. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Tuan Guru, apa perlu pesulap merah membongkar terkait ini? Oh, perlu. Nah, ini ide yang bagus ini. Ide yang bagus. Karena biasanya yang yang dibongkar oleh pesulap merah itu adalah dukun berkedok agama. Betul. Bisa jadi bukan hanya berkedok agama Islam, bisa jadi mungkin ada dukun yang berkedok sebagai orang yang bertautan dengan agama Kristiani. Ini kan bermasalah, harus dibongkar oleh para pesulap merah. Iya. Ini kemarin ada yang komen ya di TikTok ya. Iya. Wajib katanya. Ya saya kira ini, maaf, saudara Nasrani ini kayaknya dari Protestan. Iya. Saya melihat stand wajib, yang ini wajib dibongkar karena dia juga tidak mengakui, tidak mengiman. Nah, masalahnya mau menghubungi pesulap merah ini, Anda nggak yang punya nomor HP-nya, atau mungkin nanti pesulap merah mendengar ini, boleh juga sih. Iya, pesulap merah rumahnya di Tangerang sini. Tangerang. Iya. Beliau di Bandung, nih Ustadz Aku Agustani di Bandung. Benarkah bahwa mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta di gereja itu adalah merupakan praktek perdukunan? Atau benarkah kesembuhan yang dilakukan oleh para pendeta itu adalah benar-benar sembuh atau hanya sementara? Ini rupanya menarik perhatian dari seorang mantan pendeta. Katanya sih dia mantan pendeta karismatik dari aliran Pentakosta yang mengatakan bahwa dia dulu juga pernah melakukan atau mendoakan orang sembuh. Tapi waktu itu imannya itu sedang tidak sungguh-sungguh lagi. Tapi yang didoakan dia itu sembuh. Tapi dia mengatakan nggak tahu setelah dia pulang itu kesembuhannya permanen atau tidak. Sehingga mantan pendeta yang sudah mualaf ini dengan begitu bersemangatnya mengatakan bahwa pesulap merah atau si Marcel itu harus membongkar trik kesembuhan para pendeta. Bahkan disinyalir itu adalah praktek perdukunan. Pernyataan ini sebenarnya sesuatu yang lucu ya. Mengapa lucu? Karena dia sebelumnya mengatakan bahwa dia sendiri dalam ketidakyakinannya, dia pernah mendoakan orang sembuh waktu dia masih jadi pendeta. Kalau beranjak dari pengalaman beliau ini, dalam ketidaksungguhannya aja dia berdoa itu bisa sembuh. Apalagi kalau sungguh-sungguh. Jadi ada sesuatu yang yang tidak sesuai dari pernyataan beliau dengan apa yang kemudian dia ingin ungkap. Yaitu bahwa mereka atau dia mensinyalir bahwa di gereja itu adalah sedang berjalan praktek perdukunan. Jadi harus diungkap oleh pesulap merah ini. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa kesembuhan atau berkat atau apapun itu, semuanya itu ada dalam kontrol
atau dalam otoritas Allah. Ketika kita berbicara mengenai kesembuhan, kita sedang berbicara tentang otoritas Allah. Artinya begini, kalau Allah menginginkan orang itu sembuh, maka orang itu akan sembuh. Tapi kalau Tuhan mengatakan atau Tuhan tidak ingin orang itu sembuh, maka orang itu tidak akan sembuh. Pendeta atau hamba Tuhan itu hanya sebagai alat. Karena pendeta atau hamba Tuhan itu berdoa kepada Tuhan melalui Yesus Kristus supaya orang yang sakit itu disembuhkan. Tetapi memang bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak akan memahami atau tidak akan menerima bahwa kesembuhan itu ada dalam nama Yesus. Mereka mengatakan, seperti Moab ini mengatakan bahwa itu bisa saja praktek perdukunan. Tapi kalau kita melihat kepada ayat Alkitab, yang pertama itu ada di Matius 9 ayat 35. Dikatakan seperti ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu melenyapkan segala penyakit. Artinya tidak ada penyakit yang tidak sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan. Artinya walaupun pendeta itu berdoa, tetapi otoritas kesembuhan itu ada di tangan Allah. Kalau Yesus mengatakan atau Yesus tidak ingin orang itu sembuh, ya tidak akan sembuh. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa pendeta itu hanya berdoa, tapi kesembuhannya itu tergantung kepada Allah. Dalam surat Yakobus 5 ayat yang ke-15 juga dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Ini jelas ayatnya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, kalau itu lahir dari iman, itu akan menyelamatkan. Jadi doa yang dilahirkan dari iman itu akan menyelamatkan orang sakit atau menyembuhkan orang sakit. Jadi ketika Anda begitu bersemangat akan membawa pesulap merah mendatangi gereja-gereja dan melihat praktek kesembuhan itu, apakah itu sesuatu yang murni dari Tuhan atau dari praktek perdukunan? Saya pikir Anda lagi-lagi harus harus memperbaiki logika. Yang namanya perdukunan itu tidak ada di gereja. Orang di gereja itu adalah beribadah. Memang dalam ibadah itu ada pujian, ada khotbah, dan kemudian ada juga tantangan atau didoakan. Orang sakit didoakan, orang punya masalah didoakan, orang yang punya kelemahan didoakan. Tetapi tidak semua orang sakit yang didoakan sembuh. Lagi-lagi tergantung kepada iman seseorang. Dan satu lagi, bahwa kesembuhan yang dilakukan oleh para pendeta itu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh dukun yang berkedok agama. Kalau pendeta itu mendoakan itu dalam nama Yesus. Dukun kan tidak mendoakan dalam nama Yesus. Dukun kan pakai ajian-ajian, ada keris, yang ada listrik-listriknya itu loh. Atau ada yang lain-lain lah gitulah. Ada minum-minum air dan lain sebagainya itu. Itu kan praktek perdukunan. Masa Anda menyamakan gereja itu, pendeta-pendeta di gereja itu dengan praktek perdukunan? Anda boleh penasaran ketika pesulap merah membongkar praktek perdukunan yang di Blitar itu. Tapi bukan berarti kalau kesembuhan atau mujizat yang dari pendeta itu juga sama dengan praktek perdukunan. Tetapi kalau memang pesulap merah itu mau mendatangi gereja ditemani oleh Anda, ya bagus juga. Bagus juga, walaupun tidak selalu dalam ibadah itu ada kesembuhan ilahi. Tidak ada itu. Jadi
ya silakanlah Anda datang ke gereja. Siapa tahu begitu Anda datang ke gereja, Anda sadar lagi bahwa Anda sudah memilih jalan yang yang menyimpang dari kekristenan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.